Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah, yaitu tentang disintegrasi untuk melanjutkan pertemuan kemarin. Pada dua video sebelumnya kita telah membahas tentang pemberontakan PKI Madiun dan DITII. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah G30 SPKI. Para siswa sekalian, mari kita lihat video berikut, yaitu tentang materi pelajaran untuk sekolah SMA, SMK, atau MA sebagai berikut. Berikutnya adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Masih di dalam ideologi, yaitu gerakan 30 September 1965 atau terkenal dengan G30 SPKI. Pemimpinnya adalah Aidit dan Letkol Untung. Gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal MT, Mayor Jenderal Haryono, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo, Siswami Harjo, dan Letnan 1 Pire Andreas Tendian. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan, namun putrinya Ade Irma Suryani menjadi korban. Di Yogyakarta pun ada pemberontakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September, juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira Angkatan Darat yang anti PKI, yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Dalam situasi tak menentu, itulah Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau Pangstrat, Mayor Jenderal Soeharto, segera berkeputusan mengambil alih pimpinan angkatan setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila. Operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan, bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di daerah-daerah lainnya. Nah, setelah melihat video tersebut, kita bahas tentang G30 SPKI. G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965. PKI adalah suatu pengkhianatan yang paling besar di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di malam hari, di mana pergantian tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober. Tragedi ini melibatkan pasukan Cakrabirawa dan juga Partai Komunis atau PKI. Tujuannya sama seperti dengan gerakan yang ada di Madiun yang telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu ingin mengganti ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, menjadi komunis. Ketuanya saat itu dipimpin oleh Dipa Aidit atau yang terkenal dengan nama Aidit, yang pada saat pemberontakan di Madiun, Aidit ini berhasil melarikan diri beserta Untung. Aidit sebagai tokoh sentral dari gerakan PKI. Gerakan G30 SPKI dimulai dari kota Jakarta dan menuju ke Yogyakarta. Mereka mengincar yang namanya perwira tinggi dan Dewan Jenderal. Gerakan inilah menculik para jenderal-jenderal tokoh perwira dan kemudian dibuang ke Lubang Buaya. Namun terdapat beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh perwira tinggi dan juga jenderal yang mereka bawa ke Lubang Buaya. Jenderal yang dibunuh oleh PKI ialah Jenderal Tabun, Jenderal Ahmad Yani. Nah, berikut adalah daftar Dewan Jenderal dan juga perwira tinggi yang meninggal dunia. Yang pertama adalah Letnan Anumerta Ahmad Yani yang meninggal dunia di rumahnya, yaitu
di Jakarta Pusat. Dan sekarang rumahnya Ahmad Yani menjadikan sebuah museum yang diberi nama Sasmita Loka Ahmad Yani. Yang kedua adalah Mayor Jenderal Mas Triadarmo Haryono. Yang ketiga adalah Mayor Jenderal Raden Suprapto. Berikutnya adalah Brigadir Jenderal Donald Ishak atau Panjaitan. Berikutnya adalah Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang berikutnya adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satsitubun yang meninggal dunia di rumahnya. Yang ketujuh atau Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Dan kedelapan ini ada di Yogyakarta, yaitu Kolonel Katamso Darmokusumo adalah korban dari tragedi G30 SPKI di Yogyakarta. Dan kedelapan yang meninggal dunia ini menjadi tokoh atau pahlawan revolusi yang saat ini masih dikenang, masih kita peringati. Yang diperingati pada 1 Oktober, para siswa pasti melaksanakan upacara pada 1 Oktober, yaitu mengenang jasa mereka yang menjadi tragedi pembunuhan G30 SPKI. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat. Sekali lagi, kita tanamkan persatuan dan kesatuan untuk Indonesia. Jangan mudah dipecah belah. Kita adalah satu, kita adalah Indonesia. Dengan persatuan dan kesatuan kita akan kokoh. Kita tidak mudah dipecah belah. Selamat belajar. Saya akhiri dulu, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.